izin menyampaikan CV singkatnya. Dr. Sylvia Sutandio, MK Clean PhD dan SPMK. Beliau menempuh pendidikan di Fakultas Kedokteran Brawijaya, kemudian di prodi spesialis mikrobiologi klinik di Fakultas Kedokteran Universitas Erlangga. Beliau juga menempuh S3 di Kobe University. Untuk Dr. Sylvia ini, beliau merupakan staf pengajar Fakultas Kedokteran Unika Widya Mandala Surabaya dari tahun 2017 hingga sekarang. Bagaimana Dr. Sylvia? Apakah sudah siap dengan materinya? Halo, Selamat siang, Dr. Sylvia. Kami, selamat siang. ya saya menunggu sekali materi yang menarik dari Dr. Sylvia untuk hari ini. Apakah sudah bisa share screen, Dr. Sylvia? Saya coba dulu ya. Oke, apakah sudah nampak? Masih ongoing, dokter. Kita tunggu sebentar lagi. Sudah terlihat, dokter. Mungkin tinggal slideshow saja. Sudah jelas. Oke, Ya, kami persilakan, Dokter Sylvia. baik. Terima kasih. Selamat siang. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih banyak sekali lagi. Ini adalah suatu kehormatan bagi saya untuk bisa mengisi acara ilmiah yang diselenggarakan oleh PAMKI Cabang Surabaya. Dan bersanding dengan para pakar semua di sini, tadi sudah disampaikan ya mengenai epidemiologi Mpox oleh Dr. Gigi Sulfi, kemudian aspek virologi dan patogenesisnya oleh Dr. Priyo, gejala klinis, diagnosis dan terapi oleh Dr. Susari, dan terakhir tadi spesimen handling, alur pengiriman spesimen dan penanganan limbah oleh Dr. Titi. Jadi sekarang materi yang akan saya bawakan kali ini adalah metode diagnostik untuk monkeypox virus. Sebagai pendahuluan, monkeypox virus adalah infeksi virus yang menular. Jadi dia dapat disebabkan oleh monkeypox virus. Ini adalah sejenis virus double-stranded DNA yang beramplop dari genus Orthopoxvirus dari famili Poxviridae. Monkeypox virus ini dapat ditularkan dari orang ke orang melalui kontak erat, seperti tadi yang disebutkan ya. Kontak erat ini yang dimaksud dapat berupa kontak kulit atau kontak mukosa dan paparan dari pernapasan. Kemudian bisa juga dari hewan yang terinfeksi ke orang melalui kegiatan berburu, menguliti hewan buruan, atau memasak. Dan bisa juga dari barang yang terkontaminasi virus kepada manusia. Barang yang terkontaminasi virus ini misalnya handuk, spray, pakaian, atau misalkan jarum bekas pakai. Dan yang terakhir tadi disebutkan oleh Dr. Susari, dapat juga ditularkan dari ibu ke janinnya selama proses kehamilan. Jadi kalau kita bicara Mpox, berarti itu adalah penyakitnya ya. Tapi kalau penyebabnya masih tetap namanya monkeypox virus yang disingkat MPXV. MPXV ini dibagi berdasarkan genetik clade-nya. Ada dua untuk saat ini, yaitu clade 1 Congo Basin dan clade 2 West African. Berikut adalah gambar virusnya ya. Tadi sudah dijelaskan, saya hanya tampilkan untuk ilustrasi di sini. Kemudian WHO sudah menetapkan bahwa monkeypox ini awalnya kan pada tahun 2022, jadi ditetapkan sebagai PHEIC, itu adalah Public Health Emergency of International Concern. Jadi ini adalah permasalahan global ya. Kemudian statusnya dicabut pada tahun 2023, tapi kemudian kembali ditetapkan pada 14 Agustus 2024. Kali ini namanya diganti sebagai Mpox, bukan monkeypox, karena
nama monkeypox tadi sudah dijelaskan ya, itu menimbulkan apa ya, stigma dan juga bisa menjadikan salah persepsi tentang cara penularannya, karena cara penularan bukan hanya lewat monyet, bukan hanya lewat monkey, tapi juga bisa dari orang ke orang. Kemudian informasi dari Dr. Sulfi tadi ya, di Indonesia sudah terjadi total 88 kasus Mpox. Semuanya berasal dari kulit 2, dan ini belum ada penambahan kasus terkonfirmasi sejak tanggal 4 Agustus sampai sekarang kemungkinan ya. Nah, kasus terkonfirmasi ini membutuhkan uji diagnostik supaya bisa kita konfirmasi. Jadi ada beberapa case definition, yaitu kasus suspek, probable, atau konfirmasi. Kalau kasus terkonfirmasi ini maksudnya adalah kasus yang suspek atau probable yang sudah dinyatakan positif dan dibuktikan dengan pemeriksaan laboratorium. Nah, laboratorium yang dimaksud adalah polymerase chain reaction dan atau pemeriksaan sequencing. Sebelum 3 Oktober 2024 belum ada protokol uji diagnostik yang direkomendasikan oleh WHO, tapi sudah ada ketentuan untuk uji lokal. Sekarang saya coba untuk mengulang kembali definisi kasusnya dulu ya. Tadi entah sudah disebutkan atau belum. Jadi untuk suspek adalah seorang yang memiliki kontak dengan kasus probable atau kasus terkonfirmasi dalam 21 hari sebelum onset gejala atau tanda. Dan dia memiliki satu atau lebih gejala tanda sebagai berikut: demam akut, nyeri kepala, nyeri otot, nyeri punggung, dan kelelahan, atau seseorang yang sejak 1 Januari 2022 memiliki gejala ruam kulit akut, lesi pada mukosa, atau limfadenopati. Nah, ini ruam kulitnya selanjutnya dideskripsikan sebagai lesi tunggal atau lesi multiple pada area anogenital atau area tubuh lainnya. Kalau lesi mukosa dapat berupa lesi tunggal atau multiple pada mulut, konjungtiva, uretra, penis, vagina, atau lesi pada anorektal. Lesi anorektal dapat juga berupa inflamasi proktitis maksudnya, dengan atau tanpa perdarahan. Tentunya pasti nyeri sekali. Nah, kemudian sebagaimana tadi sudah dideskripsikan oleh Dr. Susari, ya banyak sekali diferensial diagnosis. Jadi ini yang dimaksud adalah ruam yang tidak dapat digolongkan sebagai DD-nya tadi ya, varicella zoster, herpes zoster, campak, herpes simplex, kemudian infeksi bakteri juga ada ya, infeksi gonococcus disseminata, sifilis primer, sifilis sekunder, limfogranuloma venerum, granuloma inguinale, kemudian ada molluscum contagiosum. Reaksi alergi juga bisa memberikan ruam-ruam, dan penyebab-penyebab lain yang misalkan secara patogenesisnya dapat menyebabkan ruam papuler atau vesikuler. Nah, kemudian untuk kasus probable. Jadi probable itu kelanjutannya dari suspek tadi, dia memiliki ruam kulit akut yang tidak dapat dijelaskan, tidak sesuai dengan gambaran diferensial diagnosis tadi, atau lesi mukosa, atau limfadenopati, dan memiliki satu atau lebih kondisi seperti berikut, yaitu yang pertama memiliki hubungan epidemiologis dengan kasus probable atau kasus terkonfirmasi dalam 21 hari sebelum onset. Yang kedua, dia teridentifikasi sebagai homoseksual, biseksual, atau walaupun tidak mengidentifikasikan diri, tapi termasuk dalam kelompok laki suka dengan laki-laki, yang dalam hal ini berhubungan seks ya. Kemudian yang ketiga, memiliki lebih dari satu pasangan seksual atau pasangan seksualnya anonim dalam 21 hari sebelum onset gejala. Yang keempat, ada terdeteksi IgM antibody untuk anti-orthopox virus.
peningkatan titer IgG anti-orthopox virus 4 kali lipat dibandingkan dengan fase akut. Fase akutnya itu seminggu setelah onset dibandingkan dengan sampel pada periode convalescence. Periode convalescence ini yang dimaksud adalah di atas hari ke-21, jadi setelah minggu ketiga. Dengan catatan ya, tidak ada riwayat vaksinasi smallpox atau monkeypox atau paparan terhadap orthopox virus lain pada pasien tersebut. Yang kelima, dia memiliki hasil positif untuk infeksi orthopox virus, tapi belum dikonfirmasi untuk pemeriksaan yang spesifik monkeypox virus. Jadi, untuk bisa menyatakan suatu kasus itu positif mpox gitu ya, kita harus melakukan uji diagnostik untuk monkeypox virus. Kalau tanpa melakukan uji diagnostik, maka ya tidak akan ada kasus terkonfirmasi. Akibatnya, seperti yang tadi dijelaskan, akan menjadi fenomena gunung es, di mana kasusnya sesungguhnya mungkin ada beberapa ya, mungkin lebih banyak daripada yang terdeteksi. Jadi kasusnya seolah-olah sedikit karena tidak ada yang terkonfirmasi. Jadi uji diagnostik untuk monkeypox virus ini harus ditawarkan untuk kasus suspek dan kasus probable. Spesimen yang paling baik tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Titi. Spesimen yang paling baik adalah swab dari lesi kulit atau cairannya atau dari krustanya sendiri. Jadi materi dari lesinya. Apabila tidak ada materi dari lesi, alternatifnya adalah swab orofaring atau daerah anus ya. Ini alternatif ini jika pasiennya tidak memiliki lesi kulit atau mukosa yang bisa diambil spesimennya. Kemudian pengambilan spesimen harus sesuai dengan prosedur operasional standar dan dilakukan oleh tenaga kesehatan yang sudah terlatih. Terlatih dalam hal apa? Dalam praktik penggunaan alat pelindung diri, pengambilan spesimen, seperti tadi yang dijelaskan ya, pengambilan, penyimpanan, packaging, dan transport spesimennya. Petugas wajib menggunakan alat pelindung diri ya, jas laboratorium lengan panjang, sarung tangan, masker, dan penutup muka atau goggle untuk meminimalisir risiko terkena cairan dari lesi. Kemudian sebenarnya tadi kan dijelaskan sebelum 3 Oktober belum ada uji diagnostik yang direkomendasikan. Nah, tapi sekarang sudah ada amplifikasi asam nukleat dan ada beberapa alat yang direkomendasikan itu Alinity dari Abbott, Cobas dari Roche, dan Expert dari Cepheid. Nanti saya jelaskan ada pernyataannya. Tapi pertama-tama kita harus mengetahui bahwa spesimen biologi yang dicurigai mengandung monkeypox virus adalah spesimen yang infeksius, menular ya, terutama karena monkeypox virus clade 1B dapat menyebabkan penyakit yang lebih parah dibandingkan clade 2 dan angka mortalitasnya juga lebih tinggi. Nah, karena risiko bahaya tersebut, maka secara biosafety kita harus menggunakan laboratorium BSL-2 dan ditambah praktik BSL-3 bila ada kegiatan yang berisiko memproduksi aerosol, memperbanyak virus, atau mengkonsentrasi bahan infeksius. Jadi monkeypox virus ini dapat menyebabkan penyakit yang parah pada manusia atau hewan, dan dia juga dapat menular secara inhalasi atau aerosol. Karena itu kita harus benar-benar berhati-hati. Itu dari aspek biosafety dan juga dari biosecurity-nya, handling spesimen harus dilakukan di institusi atau fasilitas yang terjamin keamanannya, supaya jangan sampai spesimen klinik ini bocor dan mencemari lingkungan. Harus ada infrastruktur dan suplai listrik yang memadai, serta personil yang kompeten dan cukup jumlahnya.
Ini tadi adalah daftar kit ya, kit yang sudah disetujui oleh WHO untuk digunakan mendeteksi adanya monkeypox virus. Pada prinsipnya, 3 alat ini adalah menggunakan real-time PCR. Di situ ada tulisan IVD. IVD itu adalah in vitro diagnostic. Kemudian PCR itu ya saya kira teman-teman pasti sudah ahli ya. PCR itu polymerase chain reaction. Saya sampai lupa memasukkan singkatannya. Baik, kalau real time PCR pasti sudah familiar ya karena kita sudah melewati masa COVID. Jadi penggunaan istilah real time yang disingkat RT gitu biasanya disalahpahami sebagai reverse transcription. Kalau reverse transcription itu berfungsi untuk mengubah RNA menjadi complementary DNA. Itu kita gunakan untuk kasus yang lalu ya, untuk kasus COVID. Nah, sementara kasus yang saat ini, monkeypox virus, itu adalah famili Poxviridae yang merupakan golongan virus DNA. Jadi materi genetisnya sudah berupa DNA. Kita tidak membutuhkan proses reverse transcription lagi, cukup kuantitatif PCR saja. Nah, jadi real time PCR nama lainnya adalah kuantitatif PCR. Kalau nampak dari luarnya ya hanya seperti ini saja ya, hanya masukkan alat, selesai, analisis data yang didapat, sudah selesai. Namun yang terjadi di dalamnya sebetulnya adalah reaksi molekuler yang cukup kompleks ya. Jadi komponen untuk qPCR pada umumnya kita namanya master mix ya. Jadi nampak semuanya tercampur dalam tabung, volumenya sangat-sangat sedikit ya, ukuran mikroliter. Tapi ini mengandung banyak hal. Yang pertama adalah DNA polymerase, kemudian ada buffer dan DNTP. DNTP ini adalah deoxynucleotide triphosphate. Ada primer, ada dye atau reporter, dan ada template DNA yang biasanya kita dapat dari sampel, dari spesimen klinik, atau bisa juga benar-benar template yang kita dapat sebagai kontrol. Karena untuk melakukan qPCR ini perlu kontrol. Siklus PCR sendiri terdiri dari tiga langkah ya. Yang pertama adalah denaturasi, di mana double-stranded DNA akan berpisah menjadi single strand. Ini terjadi pada suhu 94 sampai 98 derajat Celcius. Kemudian berikutnya adalah annealing, di mana primer mulai menempel ke DNA yang komplementer. Ini terjadi suhu sekitar 50, 60, bahkan 70 derajat Celcius juga bisa. Kemudian yang terakhir, fase ekstensi atau elongasi, di mana DNA polymerase akan memperpanjang primer dengan menambahkan nukleotide untuk membentuk untai DNA yang lengkap, yang double strand. Nah, ini proses terakhir ini terjadi suhu 68 sampai 72 derajat Celcius biasanya. Dan proses ini diulang kembali, denaturasi lagi, annealing, elongasi, kembali lagi, sampai terjadi sekitar 40 siklus. Jadi, apa bedanya antara qPCR dengan PCR yang biasa? Prinsipnya sebetulnya sama. Prinsipnya ya DNA diamplifikasi dan diperbanyak oleh primer ya sebanyak siklus tertentu. Cuman bedanya dalam tiap siklus amplifikasi itu ada fluorescence dye atau reporter yang ditambahkan dalam produk PCR tersebut sehingga nanti hasilnya bisa dikuantifikasi secara real time. Hasilnya sebenarnya ya tampaknya hanya seperti ini saja ya. Ada kontrol-kontrol juga yang digunakan sebagai pembanding untuk memperkirakan jumlah berapa copy number DNA. Jadi ada negatif kontrol, ada positif kontrol yang juga dilakukan karena pemeriksaan ini sangat sensitif. Ada DNA sedikit saja pasti akan teramplifikasi. Pada gambar ini tampak
y-axis itu delta Rn, itu adalah value sinyal fluorescence yang diterima setelah dikurangi dengan value dari negatif kontrol. Jadi kita mendapat true zero di sini. Kemudian yang x-axis itu adalah cycle, di mana istilah cycle threshold itu muncul ya. Jadi cycle threshold adalah jumlah siklus PCR yang dibutuhkan untuk mendapatkan sinyal fluorescence seperti gambar garis-garis ini. Nah, pada gambar ini yang merah menandakan highest DNA copy number. Jadi dia hanya membutuhkan sedikit siklus PCR untuk bisa mengeluarkan sinyal yang kuat. Sedangkan garis ungu adalah lowest DNA copy number karena dia memerlukan jumlah siklus paling banyak untuk bisa memberikan sinyal yang setara. Interpretasi hasilnya sebetulnya ya tinggal positif atau negatif begitu saja ya. Tapi perlu diingat bahwa supaya kita jangan sampai melakukan terapi pada hasil lab gitu ya. Konfirmasi infeksinya harus memperhatikan informasi klinis dan epidemiologi, yaitu riwayat kontaknya ya. Jangan hanya hasil labnya positif kemudian langsung kita vonis monkeypox gitu kan, kasihan ya. Adapun hasil ini hanyalah sebagai penunjang supaya kita bisa menyatakan, oh ini kasusnya terkonfirmasi. Definisi kasus terkonfirmasi yaitu kasus suspek atau probable yang dinyatakan positif dengan pemeriksaan laboratorium polymerase chain reaction dan atau sequencing. Apabila ada hasil negatif PCR ya pada kasus suspek atau probable, tapi spesimennya bukan dari lesi kulit, melainkan hanya spesimen orofaring, anal rektal, atau dari darah serum, maka belum dapat dimasukkan sebagai kasus discarded. Jadi masih tetap suspek atau probable statusnya. Kemudian ada penggunaan sequencing di situ, selain untuk kepentingan deteksi, sequencing juga berfungsi untuk bisa kita mengidentifikasi asal-usulnya, epidemiologi, dan karakteristik dari virus monkeypox tersebut. Kemudian tentu saja tidak semua daerah sempurna ya. Ada juga tempat-tempat yang tidak dapat mengakses metode pemeriksaan yang 3 kit yang disarankan oleh WHO tadi. Ada solusi lain, jadi kita bisa melakukan PCR atau qPCR dengan primer yang dapat mendeteksi orthopox virus. Jadi orthopox virus itu kan genusnya ya, bukan spesiesnya. Kalau spesiesnya monkeypox virus, kalau genusnya orthopox virus. Nah, kita bisa menggunakan primer yang bertujuan mendeteksi orthopox virus, tapi kemudian dilanjutkan dengan PCR dengan primer spesifik untuk monkeypox virus atau hasil sequencing yang dicocokkan dengan genom monkeypox virus. Jika hanya sampai pemeriksaan orthopox virus saja tidak dilanjutkan, maka tetap statusnya hanya bisa suspek atau probable, tidak bisa kasus terkonfirmasi. Kemudian cara yang lain adalah visualisasi dengan mikroskop elektron. Kalau kultur virus ini jelas tidak direkomendasikan untuk diagnosis, dan uji serologi tadi sebenarnya Dokter Titik sudah menyebutkan ya, ini tidak digunakan rutin. Jadi hanya bila hasil PCR-nya meragukan atau tidak sesuai dengan klinis. Oke, berikutnya ini adalah alur diagnostik ya. Jadi di situ ada NAAT, itu ada nucleic acid amplification test, ya istilah lainnya PCR ya. Jadi kalau kita PCR, apakah dia orthopox virus positif atau negatif? Kalau positif, kita lanjutkan dengan pemeriksaan monkeypox virus ya kan. Kalau monkeypox virusnya positif, berarti konfirmasi. Tapi kalau negatif, maka kita tidak bisa mengkonfirmasi. Harus memikirkan diferensial diagnosis ya. Atau
kalau memang secara klinis kita sangat-sangat mencurigai gitu ya, maka boleh dilakukan uji diagnostik ulang atau tes alternatif seperti yang tadi sudah disebut di atas. Kemudian apabila positif, hasilnya positif, orthopox virus atau monkeypox virusnya positif, maka kita harus melihat apakah pada daerah tersebut sedang ada outbreak monkeypox. Ini kalau orthopox virusnya positif, monkeypox outbreak, maka boleh langsung konfirmasi apabila itu kan ada tanda tanda bintang kecil kan kalau confirm mpox case itu apabila daerahnya resource limited. Tapi kalau ada resource-nya untuk melanjutkan pemeriksaan monkeypox, mohon dilanjutkan dengan pemeriksaan PCR yang monkeypox spesifik. Apabila tidak ada, ya boleh didiagnosis konfirmasi dan kemudian diterapi sesuai dengan apa tadi? Dengan yang sudah dijelaskan tadi ya. Kemudian apabila ada kasus terkonfirmasi, jadi sudah positif, monkeypox spesifik positif, maka boleh dilanjutkan dengan genomic sequencing apabila memungkinkan. Kalau tidak memungkinkan, ya cukup diterapi sesuai dengan regimen terapi yang disarankan. Kemudian bisa juga melakukan visualisasi dengan mikroskop elektron. Dan ini sudah terbukti ya, sudah tampak, kita sudah tahu gambaran mikroskopiknya seperti apa. Namun metode ini tidak visible karena pengadaan mikroskop elektron sangat mahal dan penggunaannya membutuhkan keterampilan tinggi. Jadi satu kali nyalakan mikroskop elektronnya aja sudah berapa juta gitu ya. Karena itu metode ini jarang digunakan secara rutin. Untuk kultur virus tidak disarankan untuk proses diagnostik rutin. Ini biasanya untuk keperluan penelitian atau yang lain. Dan pelaksanaannya hanya bisa dilakukan di laboratorium rujukan dengan memperhatikan aspek biosafety dan biosecurity. Tidak bisa kita pakai laboratorium yang hanya BSL-2 untuk kultur virus ya. Jadi harus BSL-2 minimal dengan tambahan praktik BSL-3 kalau mau kultur. Tapi ini tidak disarankan untuk proses diagnostik rutin. Yang terakhir adalah uji serologis. Uji serologis yang dimaksud adalah deteksi antibodi terhadap orthopox virus dari plasma atau serum. Ini juga hanya bisa dilakukan di laboratorium rujukan, tapi tidak rutin ya. Jadi terdeteksi IgM dalam periode 4 hingga 56 hari setelah onset ruang atau adanya peningkatan titer IgG dibandingkan antara fase akut seminggu pertama dibandingkan dengan fase pada periode konvalesen. Kalau kenaikannya 4 kali lipat, berarti boleh kita katakan ini positif. Tapi harus diingat bahwa pasien yang telah memperoleh vaksinasi akan memberikan hasil positif palsu. Dan sebagai pengingat, uji serologis ini tidak dapat digunakan sebagai penentu diagnosis tunggal. Hanya untuk membantu jika tes PCR-nya meragukan. Jadi tes PCR meragukan, tapi klinisnya sangat-sangat mengarah ke monkeypox. Maka boleh kita gunakan uji serologis ini untuk menentukan diagnosis. Kemudian ini untuk limbah pemeriksaan mikrobiologi, semua limbah yang berpotensi mengandung agen infeksius harus didekontaminasi dengan cara pemanasan basah menggunakan autoclave atau disinfeksi dengan cairan kimia sebelum dibuang sesuai aturan limbah medis. Ini kalau mau baca-baca sendiri silakan. Saya mencoba mencari sumber pustaka yang terbaru. Kebanyakan dari Kemenkes RI dan juga untuk diagnostik testingnya dari WHO. Dan sebagai take home message-nya dari metode diagnostik mpox ini,
Jadi ini adalah hal yang penting untuk menentukan kasus terkonfirmasi. Dan yang direkomendasikan WHO adalah uji amplifikasi asam nukleat. Bisa juga dilakukan visualisasi dengan mikroskop elektron, tapi ini tidak visible karena terlalu mahal dan membutuhkan pelatihan yang benar-benar matang ya dari personel yang mengoperasikan. Ada uji serologis, yaitu deteksi antibodi dari plasma atau serum. Boleh diterima hasilnya jika uji NAAT tadi, amplifikasi asam nukleat, meragukan. Kultur virus tidak direkomendasikan untuk diagnostik rutin. Dan untuk kita memvonis seseorang kasus terkonfirmasi Mpox, harus memperhatikan kondisi klinis pasien dan riwayat kontaknya. Dan yang terakhir, penanganan spesimen biologi harus memperhatikan aspek biosafety dan biosecurity. Saya kira sudah selesai. Ini adalah slide terakhir saya. Saya kembalikan ke Dr. Mita.